رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kerangka membahas kitab Mengetuk Pintu Langit. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masuk bab kedua, yaitu doa perbaikan agama, dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati ilaiha ma'ati. Tetapi doa ini bisa kita baca ketika jadi imam, ketika jadi khatib, ketika memimpin doa diganti dengan dari i ke na. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Jadi ada 3 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perbaiki agama kami, perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami. Ada berapa para hadirin? Ada berapa? 3. Yang pertama A, agama. Yang kedua D, dunia. Yang ketiga akhirat. Jadi ada agama, dunia, akhirat. Singkatannya apa? Ada. Ada apa? Ada di sini. Di sini karena perbaikan agama ini mengandung 3 hal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbaikan agama mengandung 3 hal sebagaimana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, demi Allah, inni uhibbuka. Saya cinta kepadamu." Kemudian beliau mengatakan, "Saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz." Jadi bentuk cinta itu adalah memberikan nasihat. Jadi kalau orang menasihatin itu bukan berarti benci, tetapi karena cinta. Karena cintaku kepadamu, maka saya nasihatin dirimu. Ya. Saya berikan nasihat wahai Mu'adz dengan 3 hal. Dan ini jangan engkau tinggalkan setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Anda baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku. Dalam perbaikan agama itu ada 3. Tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, zikir. Yang kedua, selalu bersyukur kepadamu, syukur. Yang ketiga, wa husni ibadatik, untuk memperbaiki agamaku. Memperbaiki ibadahku, wa husni ibadatik. Jadi ada berapa para hadirin? 3. Apa 3 itu? Zikir, zikir. Selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, syukur, selalu bersyukur kepada Allah. S,
si. Kemudian yang terakhir ibadah. Disingkat dengan di sini. Di sini. Zikir, syukur, sama ibadah. Jadi memperbaiki agama itu mengandung 3. Berzikir, bersyukur, dan beribadah. Nah ya, berzikir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 juga, berzikir itu ada 3. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan amal perbuatan. Zikir dengan hati selalu ingat Allah dalam hatinya, walaupun diem, tapi hatinya selalu mengingat Allah. Kemudian zikir juga dengan ucapan, kayak kemarin kita bahas. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau dalam doa kemarin ada 3. Jadi 3 ini ada buntutnya. La ilaha illallah, al-halimul karim, subhanallah, rabbul arsyil azim, alhamdulillah, rabbil alamin. Itu zikir dengan lisan. Zikir itu memuji Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu zikir dengan lisan. Zikir intinya ada 3. Kalimat tauhid, memuji Allah, mensucikan Allah, dan memuji Allah. Itu dengan lisan. Kemudian dengan anggota badan. Zikir dengan anggota badan itu kayak kita ikut pengajian. Ya, membuka buku, membaca. Antum tuh jalan ke masjid. Jalan ke masjid itu berzikir dengan kaki. Nah, jadi misalnya bagaimana cara berzikir dengan kaki? Kakinya dipakai untuk berjalan ke masjid. Itu zikir. Pakai kaki. Zikir pakai tangan, ya Anda menolong orang, membawa papan tulis, atau apa namanya ini? Papan apa namanya? Background. Ya, background di bawah itu namanya zikir pakai tangan. Anda mengucap zikir pakai mulut. Jadi zikir itu ada 3. Zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan anggota badan. Seluruh ketaatan itu bimakna zikir. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Bahwa zikir itu mencakup seluruh anggota badan. Jantung itu berzikir, sedang berzikir. Kita sedang sahur, itu sedang berzikir. Ada 3. Begitu juga, zikir itu kepada 3 hal. Jadi berzikir dengan 3 sarana untuk 3 hal. Jadi judul ceramah kita pagi ini itu 3, angka 3. Semuanya 3. Ya. Tadi perbaikan agama, perbaikan dunia, perbaikan akhirat 3 kan? 3. Perbaikan agama ada 3. Perbaikan zikir, perbaikan syukur, dan perbaikan ibadah. Perbaikan zikir ada 3. Sarananya dengan apa? Hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Objeknya 3. Mengingat nikmat Allah, mengingat azab Allah, dan mengingat neraka. Mengingat nikmat Allah, mengingat azab Allah, dan berdoa supaya dijauhkan dari neraka. Ada 3. Disingkat dengan na. Na itu nikmat. Ma. A itu azab. Terus M itu neraka. Jadi dijauhkan dari neraka. Dijauhkan dari neraka. Jadi maaf, bukan dijauhkan dari neraka. Nah, kita akan kembali ke mati. Jadi mati. Jadi kita berzikir itu objeknya ada 3. Yaitu kita selalu mengingat nikmat Allah. Disingkat dengan N. Kita selalu mengingat azab Allah. Disingkat dengan A. Kemudian kita selalu ingat mati. Disingkat dengan M. MA. Jadi 3 itu disingkat dengan nama. 6.
N-A-M. Enaknya dikatakan nama. Jadi berzikir dengan nama. Coba ada yang bisa ngulangi yang saya sampaikan tadi. 3 mengandung 3 dengan 3 objeknya 3. Ini. Kita ulang bersama ya. Jadi kita ingin memperbaiki agama, memperbaiki dunia, memperbaiki akhirat. Memperbaiki agama mengandung 3 hal. Dengan berzikir, dengan bersyukur, dan dengan beribadah. Berzikir itu dengan 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Objeknya 3. Selalu berzikir mengingat nikmat Allah, mengingat azab Allah, dan mengingat mati. Sampai sini dulu ya. Jadi berzikir kepada Allah itu tidak sekedar subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, bukan. Bukan itu saja, tapi mengingat, oh nikmat Allah kepada saya itu banyak. Makanya sebutkan 3 nikmat pagi ini, alhamdulillah bisa sahur. Mahasiswa, sudah sahur semua? Betapa banyak teman-teman kita di luar, tidurnya pulas, bangun-bangun sudah azan. Alhamdulillah, saya sudah sahur, kan itu. Yang kedua, nikmat yang kedua apa? Alhamdulillah bisa ke masjid. Betapa banyak teman-teman kita yang enggak ke masjid. Ketiga, bisa sholat jamaah dan ikut kajian. 3 nikmat. Jadi mengingat nikmat Allah. Yang kedua, mengingat azab Allah. Mengingat azab Allah itu kalau kita mau bermaksiat, jangan-jangan nanti disiksa oleh Allah. Jangan-jangan nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Kalau orang takut siksa Allah, dia tidak mencuri, dia tidak bermaksiat, dia tidak berbuat jahat lainnya. Jadi mengingat azab Allah. Lalu yang ketiga, kita ingat mati. Ingat mati, kan itu ada lagunya itu. Ya, ingat sakit. Ingat mati. Itu ada dalilnya. Aksiru min dzikri hadhihi min ladzat. Perbanyak untuk mengingat kematian, penghancur kenikmatan itu mati. Satu nek kita ingat mati, ingat nikmat Allah, tapi harus ada counternya, ingat mati. Ingat nikmat Allah, ingat mati. Ingat sakit. Sakit itu muqaddimah mati. Oleh karena itu kadang-kadang para hadirin rahimakumullah, kita itu diberi sakit. Itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ingat mati. Kamu itu manusia enggak langgeng. Nanti mati. Ini latihan mati sakit itu. Sakit itu latihan mati. Alhamdulillah ya Allah saya sudah dilatih untuk mati. Ya, dilatih untuk nanti di akhirat bagaimana. Itu untuk mengingatkan kita. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau mengingatkan aku. Kalau saya enggak sakit, saya lupa. Saya akan hanyut dalam kehidupan dunia, kesenangan dunia. Mati mendadak. Kalau mati mendadak justru bahaya. Kita lagi bermaksiat, mati mendadak, mendingan sakit dulu. Ya, kita introspeksi, evaluasi. Oh, ternyata kayak gini ya sakit itu. Ternyata sehat itu nikmat ya. Akhirnya kita banyak bersyukur. Itu Pak ya. Jadi ulangi lagi, kita apa tadi? Ingat nikmat, ingat azab, dan ingat mati. Makanya kalau ada orang mati kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Semakin banyak orang mati, semakin baik untuk kita. Kenapa? Giliran kita kapan? Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat agama. Ingat agama ada 3. Ingat apa tadi? Ingat agama, berzikir. Kemudian bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat Allah, selalu bersyukur. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak sekali perintah untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna adzabi lasyadid. Di sini ada azab, ada syukur. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ini menarik dalam surat Ibrahim ayat 34. Coba dilihat. Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sudah ketemu belum? Surat Ibrahim ayat 34. Ini yang para penghafal Quran. Bawa kitab, bawa mushaf enggak? Coba dibuka, yang bawa HP juga dibuka. Ya. Dan Allah memberikan seluruh yang kalian minta. Anda minta apa? Anda minta apa? Ya Allah, waktu kecil dia minta, ya Allah panjangkan umur saya sehingga saya jadi dewasa, sudah dewasa. Ya Allah, mudahkan saya untuk mendaftar di sekolah. Akhirnya dia sudah bisa sekolah. Setelah selesai, ya Allah, berikan saya pekerjaan, akhirnya diberi kerjaan. Ya Allah, berikan saya jodoh, akhirnya diberikan jodoh. Ketika menikah, ya Allah berikan saya anak, diberikan anak, kan gitu. Ya Allah, saya butuh rumah, diberi rumah. Ya Allah, saya butuh kendaraan, diberi kendaraan. Lalu terus kurangnya apa? Semua yang kalian minta itu Allah sudah memberi. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia memberikan seluruh apa yang kalian minta. Innal insana ladzalumun kafur, dasar manusia. Itu terjemahannya gitu, dasar manusia itu zalim dan kafir. Jadi kalau bahasa kita udah diberi semuanya, diminta diberi, enggak bersyukur, dasar manusia gitu. Kalau bahasa orang Bekasi, dasar manusia. Dasar manusia itu zalim dan kafir. Istilah Allah itu, manusia itu punya dua sifat. Zalim. Zalim itu apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya nikmat itu disyukuri, malah enggak. Mestinya nikmat itu dipakai untuk ibadah, tapi dipakai untuk maksiat. Kalau dalam bahasa politiknya itu abuse of power, abuse of power. Ya. Menyalahgunakan jabatan. Mestinya jabatan itu untuk memakmurkan rakyat, tapi justru untuk menyengsarakan rakyat. Jabatan itu untuk memudahkan urusan, tapi untuk menyulitkan. Nah, itu menyalahkan jabatan. Ya. Rusaknya bangsa dan negara dimanapun juga, salah satu penyebabnya karena menyalahgunakan jabatan. Ini namanya tidak bersyukur. Ya. Diberi uang mestinya untuk ketaatan, dipakai untuk maksiat. Itu namanya menyalahgunakan nikmat. Disebut dengan zalim. Yang kedua, disebut dengan kafir. Kenapa kafir? Karena mengkufuri nikmat Allah, tidak mengakui itu nikmat dari Allah, tapi mengakui itu nikmat dari diri sendiri. Siapa? Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, itu di akhir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 78, 79. Ya. Jadi dia mengatakan ini nikmat bukan dari Allah, ini karena kepintaran saya, kecanggihan saya, kecerdasan saya, kehebatan saya, karena sekolah saya, kemahiran saya sehingga saya bisa ini bisa itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Makanya manusia terhadap nikmat ada tiga. Kita kan bicara tiga. Jadi manusia menghadapi nikmat Allah ada tiga. Apa itu sebutkan? Mensyukuri. Yang kedua, mendolimi. Yang ketiga, mengkufuri. Coba diulang. Manusia menghadapi nikmat Allah ada tiga. Satu, mensyukuri. Kedua, mendolimi. Ketiga,
Mengkufuri, mensyukuri dengan mengkufuri beda. Yang pertama itu syukur, yang kedua zalim, yang ketiga kufur. S syukur, D zalim, SD kan? Sekolah dasar SD. S syukur, D zalim, ketiga K kufur. SD apa? K apa K itu? SD ku, SD ku. Jadi SD ku syukur, zalim dan kufur. Ada di sini SD ku. Gitu ya. Itu syukur. Jadi syukur dibagi tiga. Jadi agama, memperbaiki agama ada tiga. Zikir, syukur, ibadah. Zikir ada tiga. Zikir dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Objeknya tiga. Mengingat nikmat, mengingat azab, dan mengingat mati. Ingat mati. Syukur ada tiga bentuknya. Maksudnya syukur manusia dibagi tiga dalam menghadapi nikmat Allah. Bersyukur, mendolimi, syukur, mendolimi, dan mengkufuri. SD ku syukur, zalim, dan kufur. Syukur, zalim, dan kufur. Dalilnya surat Al-Ibrahim ayat 34. Benar enggak itu ayatnya 34? Benar ya? Nah, baik, udah selesai. Apa lagi? Apa lagi? D, dunia. Memperbaiki dunia ada tiga. Dunia itu diperbaiki dengan tiga hal. Apa itu? Dengan ilmu. Satu, ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin dunia, maka dia harus punya ilmu. Anda ingin kaya. Banyak orang yang ingin kaya tapi nggak mau belajar, nggak kaya-kaya. Saya itu pernah ngobrol dengan seorang teman waktu di pesantren. Kemudian saya tanya, kamu kerjaannya apa? Jadi ini Ustaz, apa? Kerja di SPBU. Apa SPBU? Pom bensin SPBU. Pom bensin. Stasiun pengisian bahan bakar umum. U-nya itu umum. Penting makanya, jangan pom bensin. Penting singkatan itu SPBU. Saya kerja di SPBU, Ustaz. Kamu lulusan mana? Saya pernah sekolah di akuntansi. Loh kok masuk di situ? Berapa gajinya sekian? Cukup enggak untuk? Ya, cukup-cukupan dicukupkan Ustaz. Belum punya anak katanya, ngontrak dan sebagainya. Nah, terus ngitung-ngitungnya gimana? Dia ngitung gitu, kurang. Bilang, sampai kapan ya Anda seperti ini? Nah, terus gimana caranya? Anda belajar. Belajar gimana? Antum nabung. Ini cerita ya, cerita dialog saya dengan salah seorang, masih anak muda dia. Sudah menikah gitu. Gimana caranya? Uangnya untuk apa? Uang untuk beli buku, Nabi. Jadi para hadirin, kalau kita kepingin dunia itu harus ada pengorbanan. Pengorbanannya itu salah satunya uangnya disimpan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak mesti sekolah. Menuntut ilmu itu baca buku. Saya bilang, buku apa? Buku-buku tentang cari uang. Nah, cari itu. Cara nyari uang praktis kan ada itu. Cara supaya cepat kaya kan banyak itu. Beli itu. Ya, buku-buku yang isinya adalah cara mencari uang, cara berbisnis. Ya, itu banyak itu buku-buku. Kalau Anda nggak mau sekolah, nggak punya waktu, beli buku. Tapi kalau antum punya waktu, ikut training, ikut apalagi pelatihan. Kalau bisa sekolah lagi, kalau bisa S1, bisnis, ya apalah. Ya, ikut kursus.
Oh pakai uang, iya nggak apa-apa pakai uang. Jadi namanya modal. Orang itu kalau ingin punya uang, modalnya harus ada. Tidak ada uang tanpa modal. Jadi modal itu kita berkorban dulu. Ya, orang Indonesia mengatakan bersakit, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mau senang-senang nggak mau sakit. Itulah mental kita itu, maunya senang tapi nggak marah mau sakit. Sebelum senang itu harus sakit dulu, sebelum kenyang itu harus lapar dulu. Orang tidak akan merasakan kenyang tanpa lapar, tidak akan merasakan mudah tanpa kesulitan. Maka saya menemukan kaidah itu, 3 kaidahnya. Ketika ada satu kesulitan, muncullah 2 kemudahan. 1 tambah 2 berapa? 3. Dalilnya apa? Surat Insyirah. Fa inna ma'al usri. Al-usri. Kesulitan pakai alif lam itu disebut 1. Fa inna ma'al usri yusra. 1 kesulitan, ada 2 kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Para ulama menyebutkan 1 kesulitan ada 2 kemudahan. Makanya kalau ingin mudah, caranya sulit dulu. Bagaimana mau mudah kalau nggak ada sulit? Makanya kalau antum punya kesulitan, alhamdulillah, berarti mau ada kemudahan, mau ada 2 kemudahan. Kalau kepengen dapat uang banyak, bakar uang, nanti akan muncul uang. Buang uang, muncul uang. Gitu. Maksudnya tahu, bakar uang atau mengeluarkan uang, ya, nabung, promo, ini jago promo ini. Promo itu buang uang, ya kan? Promo kertas, nyetak kertas, disebarkan, selebaran disebarkan. Itu kan butuh uang, tapi nanti akan balik lagi. Ini yang pandai mancing siapa yang sering mancing? Mancing itu kan kepengen dapat ikan kan, pakai umpan. Umpannya pakai apa? Umpannya pakai apa? Pakai cacing. Kalau cacingnya kecil, maka dapat ikan yang kecil. Kalau cacingnya besar, ikannya besar. Tinggal pancingannya berapa. Makanya kalau kepingin dapat ikan paus, ya pancingannya pakai ayam 1. Ikannya banyak. Kalau pancingannya cuma pakai apa? Cacing kecil, ya dapat ikan kecil. Jadi tergantung pancingannya. Kalau kepengen modalnya, kalau kepengen untungnya banyak, modalnya juga banyak. Pengorbanannya juga banyak. Itulah dalam Islam disebut dengan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Pahala itu sesuai dengan pengorbanan. Yang sholatnya 3 jam, pahalanya banyak. Yang sholatnya 1 jam, pahalanya juga 1 jam. Begitu. Kan begitu. Ya. Oleh karena itu para rahimakumullah, sekali lagi kita masuk kemana tadi kok sampai sini tuh, nah, tadi bicara apa itu? Ya. Bicara apa tadi? Ilmu. Bicara ilmu. Jadi barang siapa pengen dunia, itu harus pakai ilmu. Dulu kepengen kaya, tapi nggak mau belajar. Ya. Belajar itu tadi dengan cara baca buku, ikut kursus, ikut pelatihan, sekolah, semuanya pakai modal. Tapi insya Allah dengan modal sekian Anda akan kaya. Itu. Semuanya begitu. Itulah ilmu Allah yang diturunkan kepada manusia. Dan itu dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali. Kita kepengen masuk surga harus apa? Harus berkorban dengan harta, dengan jiwa, kan begitu. Kepengen pinter ya harus belajar. Belajar pun modal waktu, modal uang. Makanya belajar itu salah satu modalnya adalah dirhamun. Lantana lala ilma illa bisita, ada 6 modal. Salah satunya dirhamun. Mau belajar, nggak mau modal. Modalnya uang untuk bayar sekolah, beli buku, uang transport. Itu semuanya modal. Habisnya banyak, nggak masalah. Tapi setelah sekolah selesai, dia dapat uang banyak.
karena ilmunya. Begitu seterusnya itu kehidupan manusia. Baik, kita kembali kepada 3 hal tadi. Barang siapa kepengen memperbaiki dunia pakai 3 ilmu, terus apa lagi setelah ilmu? Kesehatan. Memangnya kalau kita punya harta banyak, tapi sakit di rumah sakit opnam enak, nggak enak kan? Enak mana? Kaya, sakit, atau miskin tapi sehat? Pilih mana? Biasanya orang kaya itu sakit-sakitan. Kenapa? Nah, dia semua dimakan kan, bakso, ya, apalagi bakso, soto, sate, rendang, apalagi buah-buahan, semuanya dimakan jadi satu kan, ayam, habis makan ayam, makan ikan, kan nggak boleh itu. Ikan ada ikan laut, ada ikan tawar. Nah, habis itu makan daging sapi, terus daging kambing, habis itu makan seafood, makan apa namanya, udang dan sebagainya, kan itu nggak boleh. Tapi karena kaya semuanya dimakan. Akhirnya apa? Kolesterol, darah tinggi, darah rendah, apalagi itu, ya, jantung, semuanya kena karena kaya. Makanya orang kaya itu biasanya sakit-sakitan. Orang miskin itu sehat. Kenapa? Makan daging nggak bisa, nggak kolesterol. Ya, dia nggak punya motor, nggak punya mobil, ya, sehingga dia jalan kaki, sehat jalan kaki itu. Ya, kan apalagi dia nggak bisa minum jus, nggak bisa minum Coca-Cola dan sebagainya, dia minumnya air putih, sehat. Ya, jadi makanannya itu justru sehat-sehat. Dan dia bergerak, setiap hari bergerak karena apa? Naik becak, mengayuh becak, atau menjajakan dagangannya dengan jalan kaki, kan gerak. Orang kaya nggak pernah olahraga karena tidur, makan, tidur, udah nggak pernah olahraga, makanya sakit. Makanya konsepnya orang kaya biasanya sakit-sakitan, orang miskin biasanya sehat. Milih mana? Kaya sakit-sakitan atau miskin sehat? Makanya dunia itu pertama ilmu, kedua kesehatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya minta ampun dan minta kesehatan. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini lebih hebat setelah keyakinan daripada kesehatan. Itu hadis. Ya, tidak ada sebuah nikmat karunia Allah kepada manusia yang lebih hebat, lebih penting setelah agama kecuali kesehatan. Jadi kesehatan itu modal. Sehat itu bisa nyari uang, sehat itu bisa ikut pengajian, sehat itu bisa nikah, sehat itu bisa lari-lari, sehat itu bisa bekerja. Sehat itu modal utama daripada hidup ini. Makanya kalau kita kepengen dunia, carilah, jagalah kesehatan. Jadi ilmu, yang kedua kesehatan. Yang ketiga, dunia itu apa? Yang ketiga apa? Halo? Dunia itu, kalau kita kepengen dunia, berarti dunia itu isinya apa? Uang, harta, rezeki. Jadi kita pakai bahasa rezeki aja. Ilmu, kesehatan, dan rezeki. Mana dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Loh, habis subuh itu, habis subuh kita minta 3. Apa itu? Pertama, ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta ilmu yang bermanfaat. Ini mengandung ilmu agama, ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Benar nggak? Ilmu bermanfaat itu ada 3. Ilmu agama, kita ini sedang bicara ilmu agama. Ilmu dunia, di dalam juga ada ilmu dunia. Yang ketiga ilmu akhirat. Jadi muter-muter ke situ aja. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia juga bagus.
Jadi agama ini nggak akan bisa berdiri tanpa ditopang dengan ilmu dunia. Benar nggak? Halo? Orang bangun masjid perlu insinyur nggak? Perlu. Orang masang karpet perlu orang ahli pembuat karpet nggak? Ceramah di syuting perlu ahli syuting nggak? Saya syuting kan ahli kamera. Buat kamera itu pakai ilmu. Orang ke masjid pakai motor, pakai mobil. Itu dunia enggak yang ahli motor dan ahli mobil. Jadi ada apa namanya itu ahli teknik ya, teknik mesin. Ada mobil dan ada motor. Intinya bahwa agama tidak akan berdiri tanpa ditopang dengan ilmu dunia. Makanya ilmu itu ada 3, ilmu agama, ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Agama ditopangkan dengan dunia, dunia untuk bekal akhirat. Ilman nafi'an. Terus waris kontoyiba, setelah ilmu, maka ada rezeki. Kan sudah saya bilang tadi. Kalau kamu apa rezeki, belajar dulu. Hasil dialog saya dengan orang yang bekerja di SPBU tadi kan. Gimana Ustaz? Ya udah kamu nyari ilmu dulu. Jangan asal kerja. Ilmu dulu, mendingan ya lapar dulu sambil belajar daripada kenyang tapi nggak punya ilmu. Itu ya. Makanya kembali lagi bahwa ilmu itu menyebabkan rezeki. Kalau ilmunya bermanfaat, rezekinya halal. Makanya kalau kita ingin dapat rezeki halal harus punya ilmu tentang halal dan haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mewajibkan orang yang mau berdagang di pasar harus ikut latihan yang bersertifikat. Zaman sekarang itu ada sertifikat pedagang muslim. Harus tahu halal dan haram. Karena apa? Kalau orang pedagang tidak tahu ilmu halal dan haram, pasti terjerumus pada yang haram. Makanya kalau sekarang dibayangkan ya, kampung sawah ini itu adalah yang mimpin Umar bin Khattab, maka pedagang pasar kecapi itu harus masuk sekolah dulu, pesantren al-Islam dulu. Ngapain ditrenin tentang apa? Muamalat hal dan haram. Nanti ada sertifikat baru boleh dagang di pasar kecapi. Itu namanya pasar syariah kecapi. Nah, gitu. Pasar syariah kecapi. Ya karena nggak ada Umar bin Khattab, maka nggak ada pasar syariahnya. Adanya pasar kecapi. Ya. Begitu para hadirin ya. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan rezeki yang halal. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, rezekinya haram. Ilmu, rezeki, kemudian baru amalnya diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nanti ada doa berikutnya kita bahas. Ini khusus kita bahas nanti. Tapi ini mukadimah dulu. Jadi ilmu, rezeki yang halal, baru amal diterima. Amal tidak diterima gara-gara rezekinya haram. Kan ada doa itu. Ini orang yang berdoa, ngangkat tangan, dia musafir, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, gimana? Ya Allah, 1000 kali sampai nangis-nangis, sampai sakit perut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tiap hari. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, dibesarkan dengan barang yang haram. Fa'anna yustajabalahu, bagaimana diterima amalnya, diterima doanya. Jadi harta haram itu menyebabkan amal tidak diterima. Jadi urutannya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baru amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, itu intinya. Jadi ada 3 ya. Makanya tadi katakan dunia itu pertama ilmu, kedua kesehatan, ketiga rezeki. Rezeki ini dalil lainnya apa? Doa di dalam duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 3-nya akhirat, 2-nya dunia. Wa'afini warzuqni. Ya Allah berikan saya kesehatan dan berikan saya rezeki.
Tadi katakan, orang itu bagaimana nyari rezeki kalau dia sakit? Nggak mungkin. Ini ada keluarga, ya, itu sedang kacau. Kenapa? Karena bapaknya yang mencari rezeki lagi sakit. Akhirnya istri dan anaknya nggak terurus. Kenapa? Karena bapaknya sakit. Bapaknya nah tulang punggung keluarga. Dia sakit, nggak bisa bekerja. Makanya nggak ada rezeki. Maka jagalah kesehatan supaya bisa bekerja dan dapat rezeki. Sebaliknya, kalau nyari rezeki, jangan capek-capek. Karena kalau dapat uang banyak, kemudian sakit, uangnya habis untuk berobat. Banyak kan orang yang sebelum subuh udah berangkat, naik motor, kena hujan, macet, demi untuk sesuap nasi, demi untuk cuan, untuk uang. Habis itu sudah jam 4 sudah selesai, mestinya pulang. Enggak, saya kurang, saya kepengen bayar utang, saya kepengen bangun rumah, saya ingin beli mobil. Akhirnya dia kerja lagi, ngelembur. Jam 4 kerja lagi, kerja serabutan, kerja sampai jam 12 malam baru pulang. Nyari uang. Habis itu dapat uang banyak, sekitar 50 juta dalam sebulan. Karena setiap hari kena hujan, setiap hari nggak istirahat, sampai malam, akhirnya dapat uang 50 juta, tapi jatuh sakit. Sakitnya berobat ke dokter butuh uang 50 juta. Jadi uang 50 jutanya kemana? Untuk ngobatin dia sakit. Jadi nyari uang, uangnya untuk berobat. Nyari uang karena tidak ada istirahat, dia sakit, uang yang didapat untuk berobat. Jadi nggak punya uang lagi. Ulangi lagi dari awal, begitu lagi. Setelah sehat, dia bekerja begitu, sakit lagi, dapat uang, sakit lagi, begitu. Udah uangnya nggak akan dapat. Makanya ketika sudah jam 4, waktu istirahat. Supaya sehat, karena sehat ini modalnya, ya, modal yang besar, ya. Sehat itu lebih mahal daripada 50 juta. Makanya kalau antum itu sehat, walaupun miskin, sebenarnya antum itu kaya. Antum itu kaya, kenapa? Nggak perlu mengeluarkan uang untuk berobat. Maka miskin sehat itu sama dengan kaya. Miskin tapi sehat sama dengan kaya. Kaya tapi sakit sama dengan miskin. Jadi lebih senang miskin sehat atau kaya sakit? Ayo. Enggak ada orang kaya sehat. Ya miskin tapi sehat itu kaya. Pada hadirin rahimakumullah. Orang itu sekarang itu enggak bersyukur benar. Saya miskin Ustaz, saya miskin, saya enggak punya uang. Kami itu sehat enggak sehat? Ya berarti kaya. Kaya. Lo bandingkan orang sakit kan butuh uang. Uangnya habis untuk berobat. Jadi kaya itu sehat gitu maksudnya. Kaya itu sehat. Gitu ya. Maksud saya, kalau antum sehat itu bersyukur gitu loh. Jangan banyak mengeluh. Itu maksud saya. Sehat alhamdulillah, bersyukur sehat. Banyak orang yang tidak sehat. Nah, sudah selesai ya. Jadi apa? Dunia itu perlu 3. Ilmu, apalagi? Sehat, terus kesehatan, rezeki disingkat dengan iki. Ilmu, kesehatan, rezeki. Nah, rezeki, iki. Ilmu, kesehatan, terus rezeki. Rezeki kan terakhirnya ki ya, rezeki. Jadi iki. Berarti apa? Ada di sini iki. Halo. Bisa diulangi enggak tadi pelajaran dari awal tadi? Sudah terakhir, sekarang terakhir. Ini ringkasan, nanti saya terangkan satu-satu. Sekarang dunia, memperbaiki agama, memperbaiki dunia, ada 3, memperbaiki akhirat. Memperbaiki akhirat itu ada 3. Semuanya ada dalilnya. Memperbaiki akhirat ada 3. Pertama, ketika sakaratul maut. Jadi kita ini, para hadirin akan mati semuanya. Dan akan sakaratul maut. Sakaratul maut singkatannya apa? S. Sakarat.
sakaratul maut. Wa innalil mauti lasakarat. Itu Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia itu sakaratul maut sakit banget pada hati rahimakumullah. Rasulullah itu loh. Rasulullah itu kalau pas sakit tuh panas. Panas banget menggigil. Berteriak, "Ya Aisyah." Karena saking panasnya sebelum meninggal. Sakarat. Wa innalil mauti lasakarat. Sakaratul maut. Makanya bagaimana kita ini kalau meninggal dunia ketika sakaratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu membaca la ilaha illallah dia masuk surga. Makanya didawamkan doa apa? Doa Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar kemudian mati, dijamin masuk surga. Itu kalau pagi, begitu juga kalau sore membaca doa Sayyidul Istighfar, maka kalau mati dia akan masuk surga. Begitu juga setiap sholat, barang siapa yang membaca barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kalau mati. Jadi kalau mati masuk surga. Kenapa semua masuk surga? Karena ayat kursi mengandung kalimat la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kalimat tauhid. Kemudian doa Sayyidul Istighfar ada kalimat tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, itu kan kalimat tauhid. Maka barang siapa yang melazimkan berdoa Sayyidul Istighfar pagi dan petang dan melazimkan ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, dijamin masuk surga. Apalagi kalau kita mengapa doa hajat yang kita bacakan kemarin, doa hajat itu dimulai dengan kalimat tauhid. La ilaha illallahul karim al-halimul karim. La ilaha illallah ditambahi embel-embelnya 2. Al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang gini aja, kalau sulit menghafal, coba la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Bisa nggak ngulangi? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kalimat tauhid, kemudian mensucikan Allah, memuji Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Cuma diembel-embelin dikit. La ilahnya ditambahi al-halim al-karim. La ilaha illallah al-halim al-karim, subhanallah rabbil arsyil azim. Yang alhamdulillah ditambahi rabbil alamin. Itu aja. Itu doa hajat. Dimulai dengan kalimat tauhid. Makanya memperbaiki akhirat itu 1. Memperbaiki sakaratul maut. Supaya bisa baca la ilaha illallah. Yang kedua, M. Apa itu? Malaikat. Nanti di kuburan, kita akan ditanya malaikat dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ditanya berapa? 3 hal. Jadi semuanya 3 para hadirin. Di kuburan aja ditanya tentang 3. Maka kita sekarang belajar tentang 3. Ya. Memperbaiki akhirat itu ada 3. Yaitu memperbaiki ketika sakaratul maut, memperbaiki ketika ditanya oleh malakatul maut. Lihat ini. Memperbaiki ketika sakaratul maut, memperbaiki ketika ditanya oleh malaikatul maut, pakai out semua ya. Terakhir supaya di neraka nggak nyangkut, ada 3. Coba ulangi. Di akhirat, perbaikan akhir itu ada 3. Ketika sakaratul maut, ketika ditanya malaikatul maut, yang ketiga supaya di neraka enggak nyangkut. 3 ya. Coba diulangi. Diulangi gimana? Ketika sakaratul maut, terus
ketika ditanya oleh maut. Yang ketiga, supaya di neraka tidak nyangkut. Nah, pakai ut semua, 3 ut. Ya. Itu dari mana? Itu Ustaz. Ada dalilnya. Semua itu ada dalilnya, nggak asal. Ini kan cuma sekedar untuk ya mudah menghafal. Lah 3 ini disingkat dengan SMA. SMA. Sakaratul maut. Ya. Malaikat, malaikat, neraka. Neraka, kan neraka, SMA. Sakaratul maut, malaikatul maut, neraka tidak nyangkut. Jadi SMA-nya pakai ut, SMA utara, ut, SMA ut. Ya. Selesai ya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah itu meneguhkan, yusabbitullahu alladhina amanu, Allah itu meneguhkan orang-orang beriman. Kapan? Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya, pada kehidupan dunia, yaitu ketika sakaratul maut. Ya, itu sudah mau ke akhirat itu. Wa fil akhirah, ketika ditanya. Nah, coba tak buka buku tafsir. Wa fil akhirah, ketika ditanya malaikat ya di kuburan. Ada 3. Ya. Di malaikat itu ditanya 3. Siapa agamamu? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa apa agamamu? Makanya kalau ingin belajar, bapak-bapak, kalau ingin belajar itu belajar 3 hal dulu. Tentang siapa Allah, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal Islam. Nanti mungkin di Al-Islam coba dibuat daurah. Daurah namanya usulus salasa. Para ulama mengatakan usulus salasa, 3 pokok agama. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Kenapa? Nanti bekal kalau ditanya malaikat di alam kubur. Jadi 3. Makanya untuk persiapan akhirat itu mempersiapkan sakaratul maut, mempersiapkan ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur, dan ketiga supaya dijauhkan dari api neraka. Apa dalil dijauhkan dari api neraka? Surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dihafal Pak ya, Al-Baqarah 201. Di mana letak doa itu? Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada 3. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, kami minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Wa qina adzabannar, dijauhkan. Ada pertanyaan, Ustadz, bukankah perbaikan akhirat itu sudah masuk di dalamnya dijauhkan dari api neraka? Iya, tapi kenapa kok ada wakina azab? Kan cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, cukup. Kenapa pakai wakina adzabannar? Jawabannya, orang masuk surga itu ada 2 cara. 1 lewat jalan tol, 2 lewat jalan biasa. 1 lewat jalan tol, 1 lewat jalur biasa. Kemana? Ke surga. Ke surga itu 1 pakai jalan tol, 2 pakai jalan biasa. Jalan biasa itu apa namanya? Jalan alternatif ya. Jalan apa? Arteri apa? Pokoknya jalan biasa. Jalan tanpa tol. Bagaimana penjelasannya? Di sini juga ada jalan tol, ada jalan biasa. Perbedaannya apa? Jalan tol dengan jalan biasa.
Jalan tol itu bayar, ya kan? Langsung cepat nyampe tanpa hambatan. Kalau jalan biasa gratis, gratisan. Nih orang ini suka gratisan. Tapi macet, ya jalannya rusak, banyak halangan, banyak orang jualan, banyak. Jadi jalan biasa itu memang gratis, tapi capek, nggak modal, tapi ya banyak masalah, lama lagi nyampenya, mampir banyak mampirnya. Kalau jalan tol bayar, tapi langsung tul. Kalau bahasa orang Mesir alatul itu langsung alatul. Jadi di Mesir itu terkenal jalan tol alatul ya akhi, alatul itu langsung, alatul tol. Itu bahasa Arab itu tol itu. Tul, tof, tok, wawu, lam, tul. Coba nggak percaya ke Mesir, alatul, alatul, alatul itu masuk tol. Nah, ke surga itu kalau masuk lewat tol nggak usah mampir, langsung masuk surga. Tapi bayarannya banyak, harus infak macam-macam. Infaknya gede. Ya, antum infakkan harta antum banyak-banyak. Lah, kalau masuk surga tanpa modal mampir dulu mana? Mampir ke neraka dulu. Singgah ke neraka dulu. Macet kalau bahasa sekarang itu macet. Kok bisa? Nah iya, manusia itu orang Islam dibagi dua. Orang Islam yang masuk surga dibagi dua. Satu lewat jalan tol tanpa mampir neraka, yang satu lewat jalan biasa mampir neraka dulu. Ada yang mampirnya sehari, ada yang mampirnya 7 hari, ada yang mampirnya seminggu, sebulan, baru masuk surga terakhir. Percaya enggak antum? Halo? Percaya enggak? Siapa yang masuk surga lewat tol dibagi dua? Halo? Bagi tiga? Jadi yang masuk surga lewat tol dibagi dua, yang satu tanpa hisab, tanpa ditanya, udah masuk aja. Nggak usah diperiksa. Kalau kita mau ke bandara, mau masuk kantor pemerintah itu kadang diperiksa dulu, bawa apa, mau ke pesawat bawa apa. Semua barang dicek. Ya, itu bagi orang-orang yang beragama tapi sudah tingkatannya tinggi tapi nggak tinggi banget. Yang tinggi banget itu masuk surga, masuk pesawat tanpa diperiksa karena pejabat tinggi, kayak presiden, kayak apa. Lah jumlah orang yang masuk surga tanpa tol dan tanpa diperiksa jumlahnya berapa? 70.000 orang. Orang Indonesia mungkin satu. Mungkin, kita nggak tahu, di antara berapa, 250 juta satu. Orang Malaysia berapa, orang para nabi berapa, zaman dulu sullatun minal awwalin wa qalilun minal, banyak orang-orang dulu, orang sekarang dikit. 70.000 aja. Yang masuk tol diperiksa dulu itu banyak. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga lewat tol, diperiksa dulu nggak apa-apa. Tapi periksanya ada dua, kisaban yasira. Periksanya formalitas, ada periksanya ketat. Jadi bagi dua. Jadi masuk tol berarti 3. Tanpa periksa, periksanya formalitas, dan periksanya ketat. Nah, gitu. Itu yang nggak lewat tol itu masuk neraka dulu. Banyak itu. Siapa yang masuk neraka? Orang Islam yang berbuat dosa, tetapi tidak taubat, tidak diampuni oleh Allah, maka dipanggang di neraka dulu barang sebentar sesuai dengan dosanya sudah nggak ada, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya mumpung ini bulan Ramadan, kita minta Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuk ahli surga itu orang yang beristighfar, takwa itu kan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Termasuk doa sayyidul istighfar. Kalau kita melazimi doa sayyidul istighfar, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita akan masuk surga lewat tol. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin. Magfirah dulu, ampunan dulu, baru surga. Syarat masuk surga lewat jalan tol harus dapat magfirah dari Allah. Begitu para hadirin ya. Sudah selesai berarti ya.
Berarti ada 3, apa tadi? Akhirat ada 3, yaitu ketika sakaratul maut, ketika ditanya oleh malaikatul maut, ya, ketika kita masuk surga tanpa di neraka nyangkut. Tanpa nyangkut di neraka. Itu perbaikan agama. Sekarang dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mau kita ringkes dalam waktu 1 menit. Ada di sini iki SMA. Selesai. Ada di sini iki SMA. Perbaikan agama, perbaikan dunia, perbaikan akhirat. Perbaikan agama ada 3, yaitu zikir, syukur, dan perbaikan ibadah. Perbaikan dunia ada 3, ilmu, kesehatan, rezeki. Perbaikan akhirat ada 3, yaitu SMA, ketika sakaratul maut, ketika ditanya malaikat, dan supaya dijauhkan dari api neraka. Ada yang bisa ngulangi pelajaran saya dari pagi sampai sekarang ini? Bilang aja ada di sini iki SMA. Ada itu judulnya A. Ada papan tulis enggak sih? A, D, A. A yang 1 mengandung 3. Apa? Di sini. D mengandung 3. Iki. A mengandung 3. SMA. Udah selesai. Tinggal nanti menghafal dalil-dalilnya, menghafal ayat-ayat Quran tadi. Itulah bab kedua, doa perbaikan agama, dunia, dan akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pertanyaan pada hadirin rahimakumullah? Ada pertanyaan? Dalam buku ini diterangkan semuanya, cuma tadi itu dipoles aja supaya mudah untuk dihafal. Masih ada 2 lagi, yaitu nanti sisanya, karena doanya kan panjang. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Antara mati dan hidup. Jadi besok hari Rebo, insya Allah masih ada kajian, judulnya antara mati dan halo? Antara mati dan hidup. Mati tidak mati, apa? Mati tak segan. Gimana? Hidup segan, mati tak? Oh, jadi judulnya ditulis nanti ya. Ini bagian shootingan itu judulnya hidup mati tak segan. Coba diulangi lah yang pandai. Hidup segan, mati tak mau. Terus hidup segan, mati tak mau. Itu insya Allah kajian untuk besok. Hidup segan, mati tak mau. Apa isinya? Ya nanti tunggu. Hidup segan, mati tak mau. Ada pertanyaan pada hadirin? Singkatan tadi yang belum paham silakan. Dokter Iskandar, ya. COD? OOT. Operasi? Out of the topic. OOT. Nah, itu ikut-ikutan itu. Nyingkat ya. Ya. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. penyebutan tadi kewajiban derajat kalau tidak ada, kira-kira kalau misalnya pilih menantu yang soleh atau pilih pedagang yang itu. Pilih menantu yang soleh, menantu
Menantu yang soleh atau pedagang yang jujur? Jadi kalau tadi levelnya adalah bukan yang pedagang itu yang bisa jujur. Ya, baik. Jadi para hadirin, supaya kita ingat tafsir surat Al-Fatihah itu Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu penafsirannya 4. Nanti kita bahas dalam angka 4 semuanya. Ya. 4 ini Nabi N, apalagi Siddiqin S, terus berarti S3 dong, S3, N S3. Ya, S3 Siddiqin, Syuhada, Sholihin, gitu ya menghafalnya Pak ya. N S3. Nabi S3. Nabi aja S3, maka kita juga ada S3. Syuhada, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ini kalau anak kita 3, yang pertama namanya Ahmad Siddiq, yang kedua Muhammad Syuhada, yang ketiga Ahmad Sholihin, kan gitu. Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Itu ada maknanya panjang, nanti dibahas di dalam buku 1 jam bersama Al-Quran. Siddiqin itu ada 3. Nanti yang waktunya panjang, kapan-kapan lah ya. Siddiq itu ada 3. Siddiq itu secara singkat ya, antara perkataan dengan hati itu sama, antara lahir dan batin itu sama. Siddiq, sodik, jujur, lawannya munafik. Siddiq juga maknanya adalah orang yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, orang jujur. Yang kedua jujur lah, orang yang jujur, dia tidak lawan dusta. Yang ketiga siddiq itu sungguh-sungguh, lawan daripada pemalas, gitu ya. Siddiq maknanya 3, antara lahir dan batin sama, atau dia orang yang jujur, atau dia orang yang sungguh-sungguh. 3. Itu siddiqin. Sholihin, apa sholihin? Sholihin itu orang soleh. Jadi gini, makna dalam Al-Quran itu bisa itu urutan, bisa tidak. Tapi sementara Nabi itu paling tinggi, Siddiqin nomor 2, Syuhada nomor 3, Sholihin nomor 4. Tapi tidak mesti seperti itu, karena banyak Nabi yang soleh. Wal hikni bisolihin. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf minta, sudah jadi Nabi, tapi kepengen jadi orang soleh. Wal hikni bisolihin. Ya Allah, saya Nabi, saya kepengen jadi orang soleh. Nah gimana itu? Makanya Nabi itu, ada yang Nabi jadi syuhada. Nabi Zakaria sama Nabi Yahya dibunuh orang kafir syuhada. Jadi Nabi yang jadi syuhada. Halo? Nabi kepengen jadi syuhada, Nabi kepengen jadi orang soleh. Satu lagi apa? Nabi Siddiqin. Nabi itu orang siddiqun. Nabi itu semua siddiq. Nabi Muhammad sifatnya siddiq. Jadi Nabi kepengen jadi orang siddiq. Makanya 4 ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap Nabi, perhatian ini baik-baik ini. Saya nggak tahu nih jawabannya, baru sekarang yang saya jawab. Baru dapat ilmu sekarang. Nabi itu pasti siddiq, pasti syuhada, pasti sholihin. Siddiq belum tentu Nabi. Gitu loh. Saleh belum tentu Nabi. Syuhada belum tentu Nabi. Jadi yang atas itu paling pasti bawah. Bawah belum tentu atas. Orang atas itu mesti dari bawah. Orang bawah belum tentu ke atas. Benar enggak? Halo? Antum tuh di tingkat 2. Pasti lewat bawah kan? Tapi orang bawah belum tentu lewat atas. Paham enggak? Ini yang ngantuk-ngantuk. Gini. Nabi pasti siddiqin, pasti syuhada, pasti sholihin. Belum tentu sholihin Nabi, belum tentu syuhada Nabi, belum tentu siddiqin Nabi. Makanya level kedua setelah Nabi Abu Bakar,
Siddiq. Siddiq itu lebih tinggi daripada soleh dan lebih tinggi daripada syuhada. Siddiq itu di bawah Nabi. Dan seterusnya, nanti dikembangkan sendiri, bukan sekarang. Nanti pengembangan saya merenung dulu lah untuk membuat rumus. Nanti apa rumusan 4 itu diutak-utak nanti ketemu insya Allah. Semuanya ada dalilnya ya, semuanya ada dalilnya dan ada bukti-bukti sejarah. Itu dulu ya, apa namanya jawabannya bahwa Siddiqin itu lebih tinggi daripada solihin, ya lebih tinggi daripada solihin. Karena Abu Bakar Siddiq lebih tinggi derajatnya daripada Muhammad Soleh, gitu ya. Abu Bakar Siddiq lebih tinggi derajatnya daripada Muhammad Soleh. Muhammad Soleh santri al-Islam, ada yang namanya Muhammad Soleh. Ya. Baik, ada lagi siapa lagi? Sana. Coba santri, coba diulangi coba tadi. 3 kali 3 tadi. 3 kali 3. Ayo. Coba, ada yang bisa ngulangi enggak? Ada? Ayo. Ada di sini. Iki. Terus? Ah, pinter. Saya berhadiah nanti. Insyaallah. Saya kira itu para hadirin kajian kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dihafal. Kemudian nanti disampaikan lagi. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita paham, kita hafal, dan kita sampaikan kepada orang lain. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.